Dan sebenarnya Nur Muhammad adalah tubuh kita ini juga adanya. Jadi kata Tuan Syekh, yang sebenarnya Nur Muhammad itu tubuh kita juga, tubuh lahir, tubuh batin tadi. Jadi Nur itu artinya cahaya. Muhammad tadi adalah nang mulia. Artinya cahaya yang begitu mulia, yang agung, yang nampak itu adalah kemuliaan dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi saking nampaknya wujud zat Allah itu, nur yang mulia, yang agung tadi, yang begitu terang benderang itu adalah daripada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nur Muhammad tadi apa? Iya rahasia. Rahasia itu apa? Iya Muhammad, iya Allah. Itu Nur Muhammad tadi. Lalu Nur Muhammad tadi yang sebenarnya Nur Muhammad ialah daripada batang tubuh kita juga. Tubuh lahir, tubuh batin. Jadi yang sebenarnya diri apa? Ya bertubuh manusia ini, tubuh lahir, tubuh batin si manusia. Dan sebenarnya tubuh tadi daripada Nur Muhammad. Jadi tubuh kita dari bawah pulang kita. Bagi kita mohon maaf tadi. Jadi kita tuh antara engkau dan aku tuh kita. Nah jadi tubuh ini, tubuh kita tadi tubuh tadi itu daripada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu saking terangnya wujud Allah. Artinya dalam sifat 20 yang artinya wujud yang ada tuh Allah. Yang nampak itu tadi hanyalah daripada Allah. Itu disebut saking nampaknya Allah itu dipadahkan nur. Karena cahaya, dengan adanya cahaya maka nampaklah segala sesuatu. Saking terangnya tadi daripada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak ada yang terpuji, itulah daripada Allah. Muhammad tadi yang dipuji itu nang mulia. Terpuji tentu tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sebenarnya Nur Muhammad, sebenarnya tubuh ialah Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad ialah rahasia tadi. Yang disebut rahasia itu Allah, itu Muhammad. Dan sebenarnya rahasia itu napas. Dan sebenarnya napas itulah roh tadi. Nah jadi sebenarnya napas itu roh. Mana roh tadi Arya, yaitu disebut pula dengan angin. Yang sebenarnya roh itulah hayat. Nah, yang sebenarnya roh itu hayat, ya hidup. Bila hidup tuh ya kuasa, ya berkehendak, ya hidup. Ya tahu akan sesuatu, ya hidup, ya si hayat tadi. Kemudian melihat, mendengar, berkata-kata, itu disebut nyawa. Jadi sebenarnya nyawa itulah hayat. Jadi hayat itu kalau diperinci ya kuasa. Jadi sebenarnya kata khusus bagi nyawa itu hayat. Artinya hidup. Bila hidup tuh tentu bernyawa. Nah, inilah yang disebut bila yang bernyawa pasti mati. Jadi hayat itu adalah hidup tadi. Yang sebenarnya hidup tentu nyawa. Maka disebut tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, bernyawa. Kalau dicari kepada diri itu, adakah yang mati di diri itu? Adakah tidak? Di diri kita tuh adalah yang mati. Adakah pijab yang mati?
Apa yang mati? Telinga kah? Hati kah? Kalaunya mati itu wajib disolatkan. Nah, jadi kalaunya ada yang mati di diri itu nah disolatkan. Bila yang mati itu disebut makhluk. Kalau yang hidup itu adalah hayat, cari di diri kita tuh nah. Bilanya hidup itu Allah. Karena itu sifat. Jadi sebenarnya sifat tiada lain daripada zat. Sebenarnya zat tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya hayat itu zat juga. Karena sebenarnya hayat itu sifat tadi. Jadi sifat Allah itu nanang hidup tuh nah. Cari di diri kita. Bilanya mati itu makhluk, bilanya hidup itu Allah. Bila ketemu itu diselatkan. Kalau hati kita mati untuk mengingat Allah, telinga kita mati, mata kita mati. Jadi yang kita kenakan itu adalah sifat hayat, adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat Allah juga. Jadi yang sebenarnya Nur Muhammad itu sifat Allah juga. Sifat Allah juga Nur Muhammad tadi. Jadi sebenarnya sifat tidak lain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Begitu pula yang namanya si hayat tadi. Hayat itu dalam sifat 20 itu sifat Allah yang artinya hidup. Yang hidup itulah diri kita. Yang hidup itulah diri kita. Itu si hayat. Jadi sebenarnya hayat apa? Sifat Allah. Sebenarnya sifat Allah tiada lain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Zat Allah juga itu tadi. Jadi yang nampak itu bagi orang ma'rifat tadi, maka yang nampak itu yang maujud, yang nampak itu tadi ialah si Nur Muhammad. Nur Muhammad tadi apa? Ya sifatullah juga. Cahaya yang begitu mulia, yang begitu agung. Sifat Allah. Sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tadi tiada lain daripada zat juga. Zat tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. La maujudun bihaqqin illallah. Tiada yang maujud melainkan hanyalah zat Allah juga. Kemudian, nah ini ada itu tadi, maka kita pandang kepada diri kita tadi, kita pandang kepada diri kita. Sebenarnya diri kita tadi ya hayat. Maka yang nampak kepada diri itu sifat Allah aja, pandang kepada diri. Dan yang memandang tadi pang siapa? Tentu tiada lain daripada sifatnya juga. Tiada lain daripada sifatnya Allah juga. Jadi yang memandang Allah, yang dipandang tadi adalah wujud zatnya juga. Tidak boleh keluar daripada etikat itu tadi. Cuma ini bahasa kita ma'rifat tadi dalam proses belajar mengajar. Kalau diceritakan kepada orang, nah itu lain cerita. Karena ilmu ma'rifat tadi ilmu pakai, bukan ilmu untuk bahujah. Kecuali di dalam proses belajar mengajar bisa dibicarakan. Karena ilmu ma'rifat tadi ilmu pakai, dipakai, bukan untuk dihujah atau dibicarakan. Tetapi dalam suatu majelis, suatu proses belajar mengajar, tentu dibicarakan supaya mencari paham, supaya dapat paham. Kalau kada dibicarakan bang, bagaimana kada mungkin paham-paham kita. Nah, dari dulu misalnya kada dibicarakan, sampai sekarang tak akan sampai kepada kita. Nah, tentu dari dulu sampai sekarang tadi, kalau dalam proses belajar mengajar boleh dibicarakan tadi.
atau boleh dijabarkan. Jadi ketika memandang kepada diri tadi, nampak tadi, yang nampak itu kan sifat Allah, artinya yang mewujud tadi ya diri, tiada lain daripada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu memandang diri ini tadi, memandang kepada diri, jadi sebenarnya diri tadi adalah Nur Muhammad. Ada sebenarnya diri itu hayat. Pandang hayat ya sifat Allah juga, pandang Nur Muhammad tiada lain daripada sifat Allah juga. Karena Nur Muhammad tadi apa? Makhluk yang pertama dijadikan Allah daripada zatnya itu sendiri. Karena masanya belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk yang pertama, yaitu Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad inilah yang bibit pertama tadi menjadi alam semesta beserta isinya. Nah, disebut alam diri kita nih. Disebut alam. Dari Nur Muhammad lalu jadi batang tubuh. Tubuh lahir, tubuh batin daripada diri manusia ini, inilah yang mengandung daripada Nur Muhammad. Mengandung itu bukan kecil aja, artinya bukan Nur Tuhan yang kecil sekecil atau bagian partikel-partikel. Ada kita mendengar kita ini adalah bagian daripada Nur Tuhan yang kecil-kecil, atau ibarat kaca tadi, kaca yang kecil-kecil. Bukan, tapi seluruhnya daripada diri kita ini adalah dimesrai daripada Nur Muhammad. Dimesrai itu kalau bahasa kita tidak lain daripada Nur Muhammad. Kalau kita mendengar kenapa? Namanya ilmu Allah itu kehendak Allah. Kan sudah dijelaskan di awal tadi, sebenarnya diri itu hayat. Hayat itu apa? Nang hidup. Kalau nang hidup tidak mau, maka kada sampai-sampai, bila kita paksa pun kada bisa. Karena si hayat tadi, karena sifatullah juga. Karena kata Rasulullah, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Begitu pula sifat daripada ilmu ma'rifat tadi, ilmu mengenal Allah. Menceritakan tentang ketuhanan itu kada semudah menceritakan tentang tata cara beribadah, syarat rukun ibadah, menceritakan tentang perkara Tuhan. Tentu orang yang mengenal Tuhanlah yang bisa menceritakan, bukan orang yang tahu jalannya, artinya buku aja tadi. Pas kada ada di buku bagaimana? Artinya tadi habis di buku, di kitab sudah dihujah, kada ketemu juga, cari sana cari sini, kumpul buku, ternyata Tuhan tidak ada di buku. Nah, lalu kemana Tuhan? Tuhan tadi adalah pangkat daripada segala zat pencipta alam semesta. Nah, Tuhan. Lalu kata Tuhan, kalau hendak itu tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yaitu Allah. Ketika memandang kepada diri dan kepada alam tadi. Nah, ini sedikit wasiat pegangan daripada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mengenal diri, perihal mengenal diri daripada diri insan tadi. Jadi ketika kita memandang kita, memberi paham tadi. Jadi antara rahasia tadi apa? Ya Allah, ya Muhammad tuh rahasia tuh. Yang disebut sir tadi, ya Allah, ya Muhammad, itu disebut sir. Nah, sir tadi disebut rahasia antara Allah dan Muhammad, itulah sir tadi. Nah,
Jadi yang namanya sir rahasia itu ya Allah ya Muhammad, bukan Nabi Muhammad lah, karena salah paham dah kira Nabi Muhammad. Nah, antara turun naik nafas disebut dia dengan sir tadi, yang sebenarnya rahasia, itulah Allah, itulah Muhammad. Jangan jauh pada diri. Karena ya Tuhan, ya Allah, bila ada yang mencari aku tuh dekat. Jadi rahasia aku tadi, sirku tadi, antara Allah dan Muhammad itu tiada lain daripada aku. Nah, jadi Muhammad itu nama Allah yang artinya mulia, yang artinya terpuji. Jadi ketika memandang kepada wujud, nah ini disebut dengan ihram. Ihram itu ketika Nabi tadi berjumpa Allah, mengetuk pintu hadratullah, pintu hadratullah, istana kekuasaan Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Mengetuk tadi mengetuk pintu tadi, suaranya ada jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 3 kali mengetuk, yang ada cuma suara tadi. 3 kali mengetuk tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu dijawab oleh Tuhan. Ini naik tadi si napas tadi merah juga tuh. Nah ketika sholat tuh makanya sholat tadi. Sholat tuh turun naik napas baatur. Tumaninahnya tuh turun naik. Jangan gerak batang tubuh aja. Yang bertumaninah, turun naik napas bertumaninah aja bila naik. Turun. Seperti baca Fatihah tadi, bismillahirrahmanirrahim, naik alhamdulillahirabbil alamin, turun. Naik lagi napas, turun naik napas tadi. Nah, jadi disinilah yang disebut dengan kata-kata ihram. Nah, jadi ihram itu tercengang-cengang. Artinya kata kita tuh takjub, kagum. Bisa juga disebut bingung. Nah, bingung tadi. Tercengang-cengang, kagum, takjub. Kenapa jadi takjub? Seperti diri engkau tadi memandang wujud Allah. Yang memandang tadi tentu sifatnya, yang dipandang tadi tiada lain daripada sifatnya juga. Yang dipandang tadi wujudnya, yang memandang tadi pun sifatnya juga. Yang melihat, yang dilihatnya tadi adalah wujud itu sifatnya juga adanya tadi. Jadi antara yang memandang dipandang tadi, yang memandang itu sifatnya, yang dipandang tadi daripada wujud zatnya juga. Kalau dikata yang berkata tadi kalamnya juga. Kalau dia sebutkan yang kau lihat, yang kau saksikan. Jadi yang mengucap tadi sifatnya juga, yaitu kata-kata atau berkalam. Sedangkan ketika melihat tuh sifatnya juga, yang dilihat tadi adalah wujud daripada zatnya juga. Wujud zatnya juga. Kembali ketiga tadi, si Muhammad Rasulullah tadi. Jadi Rasulullah tadi mengetuk pintu hadratullah, ketuk.
assalamualaikum, waalaikumsalam, sampai 3 kali tadi ketok. Ternyata pintunya tak berkunci pintunya. Langsung masuk tadi. Nah, terbuka, namanya terbuka tadi. Suaranya ada tadi. Waalaikumsalam. Masuk ke tengah-tengah. Di sanalah tercengang-cengang tadi. Jadi kalau menurut bahasanya tadi tercengang-cengang tadi. Adapun arti tercengang-cengang itu atau ihram tadi itu disebut dengan tercengang-cengang, kagum, takjub. Adapun artinya tercengang itu tiada tahu akan dirinya dan tiada tahu akan Tuhannya. Gitu juga diri tadi memandang gitu. Nah, memandang ke dalam, masuk ke dalam tadi, ngatok pintu, nah gatok kepada wujudnya tadi. Nah, wujud Allah tuh, nah itu istana kekuasaan Allah, wujud tadi kepada wujudnya, gatok. Lalu memandang di situ tadi. Nah, ketika assalamualaikum, salat ba assalamualaikum kada salam tu bijab. Nah, kada terbuat salamnya, kada sah salatnya. Iya kata, iya kah Ustadz Abdul Ghaffar sholat tuh ketinggal salamnya, sah tidak sholatnya? Nah, jadi peristiwa salam itu tadi, nama salam itu mengatuk tadi dapat Allah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kita mengucap salam tuh kepada yang adakah, kepada yang tidakkah? Tentu mengucap salam tadi kepada yang ada atau kepada yang hidup, kepada si hayat tadi, kepada si hayat tadi, si hayun, si pemilik hidup. Dia mengucap salam, si ho tadi mengucap salam. Tentu yang diucap salamnya adalah yang hidup. Kalau kada hidup berarti itu makhluk. Yang kita beri salam tuh siapa? Kalau beri salam kada ada orangnya, siapa yang disalami? Nah, jadi sholat nang berjumpa Allah tadi ketika memberi salam tuh, nang diberi salam tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang nyebut malaikat. Kan sholat tuh as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dijawab Allah salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si hamba, si diri Muhammad tadi mengucap salam kepada Allah. Kalau kepada diri kita tadi, as-salatu mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang mukmin tadi di dalam salat. Nah, jadi ketika masuk salam, harusnya bertemuan. Misalnya kita mengucapkan dengan Haji Arbani, assalamualaikum, kata ke rumah, dijawab oleh Pak Haji Arbani, waalaikumsalam. Bukakan ada Pak Haji Arbani, ada ini assalamualaikum, waalaikumsalam, suaranya aja, orangnya tidak nampak, kada nampak orangnya, jawabnya aja waalaikumsalam. Kalau kita ngatok nang rumah Haji Arbani, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Pak Haji Arbani. Orangnya di dalam tadilah. Nah, betulnya lawangnya kada berkunci, pintunya kada berkunci, tekatok tergancangi pas terbuka. Nah, ketiga kali kan tergancang. Nah, kalau pindah kada assalamualaikum, tok ketok pas terbuka, waalaikumsalam. Nah, kalau yang ditemui Pak Haji Arbani, ada Pak Haji Arbaninya di dalam.
Maha suci Allah lah daripada bertempat di luar di dalam. Jadi semua tempat itu adalah milik Allah, di luar kah, di dalam kah, di atas, di aras kursi kah. Cuma yang jelas Allah tuh dekat dengan diri engkau. Allah tuh dekat dengan diri engkau. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, katakanlah bila ada yang mencari aku dekat. Nah, kan dekat. Nah, bertemunya tadi apa? Nah, zat ini yang membawa. Nah, membawa katuk. Jadi sampai di tengah hadratullah, istana kekuasaan Allah tadi. Siho tadi, diri daripada hamba, diri daripada Muhammad tadi. Nah, inilah yang disebut peristiwa ihram. Ihram tadi tercengang-cengang, kagum. Lalu kata Muhammad tadi, daripada Rasulullah tadi, akukah hamba, akukah Tuhan? Tercengang-cengang, kagum-kagum sudah tadi. Tidak tahu akan dirinya, tidak tahu akan Tuhannya. Kada tahu lagi di diri, kada tahu di Tuhan. Kenapa tuh bisa pingsan orang tuh? Kada tahu di diri, kada tahu di Tuhan. Lalu disebut dalam bahasa tadi, disebut dicabut sifat basariah kemanusiaan. Kalau kita tuh kena gas, pajak bisa kena gas, kalau gas nang ya beracun lah, lalu pingsan kada tahu lagi. Nah, siapa aku nih biar pajak. Nah. Namun pengertian di sini artinya memandang kepada diri tadi, aku nih Tuhan kah, aku nih hamba kah? Si aku nih tadi memandang kepada diri, Tuhan kah, hamba kah? Kalau aku Tuhan, mana hambaku? Kalau aku hamba, manakah Tuhan? Nah, jadi yang disebut ihram tercengang-cengang, artinya tiada tahu akan dirinya, tiada tahu akan Tuhannya. Kada tahu lagi. Kada tahu di diri tadi, kada tahu di Tuhan. Itu disebut dengan ihram tadi. Nah, pada peristiwa itu, lalu dicabut sifat basariah tadi kepada diri si Muhammad, kepada diri si hamba. Ada wasiat daripada Sayyidina Jibril alaihissalam, kalau hendak berjumpa Allah secara nyata, melihat Allah secara nyata, tapi yang menyuruh kan bisa juga melihat Allah secara langsung. Jadi Jibril alaihissalam tidak pernah melihat langsung daripada wujud zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa melihat Allah secara langsung, terus Sayyidina Jibril cuma memberi wasiat saja kepada Rasulullah tadi. Bila hendak melihat Allah, berdapat Allah secara langsung tadi, maka ketahuilah tadi yang kuasa itu Allah, yang berkehendak itu Allah. Jadi yang kuasa menyebut Assalamualaikum tuh jangan lagi diri engkau. Yang kuasa tuh tuh Allah. Berdapat tuh engkau dengan Allah. Berjumpa tuh engkau dengan Allah. Melihat tuh engkau dengan Allah. Kemudian iradat yang berkehendak tuh Allah. Yang berkehendak ketemu Allah tadi,
itu tiada lain daripada Allah juga. Begitu pula diri seorang salik yang hendak mengenal Allah tuna, yang hendak berjumpa Allah tuna, bila hendak sampai juga kepada Allah, yang mengenal Allah tadi tiada lain daripada Allah. Kalau makhluk ia bingung, kada sampai-sampai si makhluk bingung makhluk. Akukah Tuhan? Akukah hamba? Ujar si salik tadi. Kalau aku nih Tuhan, pacang kafir. Kalau aku nih hamba, pacang kufur nikmat kepada Tuhan.